Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 2590 Mandi. Seng yang mengerutkan kening, menyentuh bagian belakang kepalanya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Baunya terlalu kuat. Tapi mengapa aku tidak bisa menciumnya? Juga, apakah mereka benar-benar berbau seperti apapun? Li Fugui berkata dengan serius, "Jika kamu tidak percaya padaku, datanglah ke sini dan cium baunya." Bagaimana mungkin aku bisa berbohong kepadamu tentang hal semacam ini? Tuan Seng Yang dan Taois Hei Xuan sedikit bingung. Keduanya saling memandang. Tuan Seng Yang berbisik kepada Hei Xuan, "Saudara Hei Xuan, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pendeta Tao Hei Xuan tampak sedang dalam suasana hati yang buruk dan mengumpat, apalagi yang bisa kita lakukan sekarang? Biarkan mereka mandi. Tanpa diduga, Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, "Lupakan saja." Sebagian besar bau di tubuh mereka berasal dari ibu mereka. Jika kita memandikannya seperti yang kita manusia lakukan, itu pasti tidak akan berhasil. Tuan Seng Yang bertanya, "Lalu, metode apa yang harus digunakan untuk mencucinya?" Li Fugui berkata dengan serius, "Karena kamu bertanya, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu juga harus tahu bahwa aku memiliki mata langit dan bumi. Aku dapat melihat sekilas dari apa keindahan ini terbuat. Tetapi, karena kamu telah menyiapkan seorang wanita cantik untukku, aku rasa kamu juga harus tahu bahwa aku, Li Fugui, menyukai wanita cantik." "Haha, jangan bahas yang lain-lain, Peony. Peri di bawah pimpinan Sky Eagle sekarang adalah wanitaku. Awalnya, dia punya bau yang sama kuatnya dengan mereka, tapi kulihat dia cantik, jadi aku menemukan cara untuk menghilangkan bau di tubuhnya, dan dia selalu ada di sisiku sejak saat itu." Meskipun Dewa Seng Yang dan Taois Hei Xuan merupakan iblis abadi, mereka tidak pernah berhubungan dengan manusia selama ribuan tahun. Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, kedua peri iblis itu benar-benar mempercayai omong kosong Li Fugui. Terutama Taois Black Swan, yang bertanya kepada Li Fugui dengan nada serius, "Guru Li, tolong beritahu saya, sial, bagaimana Anda menghilangkan bau itu pada mereka?" Li Fugui menggambarkannya dengan gamblang, sebenarnya sangat sederhana. Anda hanya perlu menyiapkan beberapa panci besar, mencari kayu bakar, menambahkan air panas ke dalam panci, menunggu air mendidih, lalu membiarkan kayu bakar masuk ke dalam panci. Sedangkan saya perlu pergi ke hutan untuk mencari beberapa tanaman obat berkualitas tinggi. Tanaman obat itu akan direndam selama lebih dari 10 menit, dan saya akan menambahkan rempah-rempah dan tanaman obat ini. Dengan cara ini, saya dapat dengan mudah menghilangkan baunya. Sebelum Tuan Seng Yang dan Hei Xuan bisa mengatakan apapun, para wanita cantik di depan mereka sudah tercengang. Terutama perawat kecil yang wajahnya baru saja disentuh oleh Li Fugui. Matanya membelalak, dan dia berkata kepada Li Fugui dengan cara yang tampaknya tidak dapat dipercaya, "Tuan Li, apakah Anda berencana untuk memasak saya?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Aku tidak sekejam yang kau katakan. Lagi pula, kalian semua adalah peri. Apa kalian takut air mendidih? Tentu saja, akan sakit jika kalian melompat ke dalam air mendidih. Tetapi selama kamu mampu bertahan, saat kamu keluar, semua roh jahat yang ada di dalam dirimu akan hilang tanpa jejak. Lagi pula, beginilah cara Peony menghilangkan bau dari tubuhnya." Pada saat ini, Li Fugui berkata kepada Tuan Seng Yang dengan penuh harap,
Saudara Seng Yang, karena Anda telah menemukan begitu banyak wanita cantik untukku, aku ingin menyusahkan Anda untuk membiarkan mereka membersihkan bau dari tubuh mereka, dan kemudian membiarkanku berbahagia dengan begitu banyak peri. Bagaimana?" Seng Yang juga tidak yakin. Tetapi apa yang dikatakan Li Fugui tadi benar, mereka yang dipilihnya semuanya monster. Sebagai peri, mereka dengan mudah memiliki pengalaman berkultivasi selama ribuan tahun. Kecuali mereka terbakar oleh api yang berkobar, air mendidih biasa tidak akan mengancam kehidupan mereka sama sekali. Adapun rasa sakitnya, bukankah akan berlalu jika kamu menahannya? Pokoknya kali ini aku harus membunuh Li Fugui. Jika dia tidak bisa menyingkirkan Li Fugui, begitu Gunung Wuang jatuh ke tangan Li Fugui, dia hanya bisa memilih untuk menyerah kepada Li Fugui seperti yang dikatakan Li Fugui sebelum dia datang ke sini. Memikirkan keluarganya yang kuat, Tuan Seng yang merasakan bulu kuduknya merinding. Hening sejenak, Tuan Seng yang menunjuk ke arah wanita cantik di depannya dan berkata, "Apakah kalian mendengar apa yang dikatakan Guru Li? Aku akan menemukan 20 pot besar nanti, dan kalian semua harus masuk dan membersihkannya." Si cantik ini benar-benar tercengang, wajahnya penuh ketakutan dan kecemasan. Lord Seng yang menjilat bibirnya yang kering, menatap Hei Xuan di sampingnya, dan berkata kepadanya dengan lugas, "Saudara Hei Xuan, segera minta anak buahmu untuk menemukan panci besi besar yang digunakan Wu Wangshan untuk membuat pil dan memasak. Aku akan membaca mantra sekarang untuk membuat panci dan kompor. Oh, dan bawalah lebih banyak kayu bakar saat kau datang." Li Fugui tersenyum gembira dan berkata, "Baiklah, kalian persiapkan semua ini. Aku akan mencari rempah-rempah dan tanaman obat di hutan depan." Seng yang tiba-tiba mendekati Li Fugui, menatap puncak Wangwo yang tidak jauh dari sana, dan berkata, "Kamu bisa pergi ke gunung di depan untuk mencari rempah-rempah dan tanaman obat, tapi jangan pergi ke daerah sekitar Gua Wuang." Li Fugui tentu tidak akan pergi ke Gua Wuang sekarang untuk menimbulkan masalah. Dia tahu, sekarang ada 4 peri iblis dan puluhan ribu iblis dan monster di sekitar Gua Wuang. Jika dia pergi ke Gua Wuang sebelum mengalahkan Tuan Seng Yang dan Taoist Hei Xuan, kemungkinan besar dia akan berakhir dengan menembak kakinya sendiri. Jangan khawatir. Aku tahu kemana harus pergi dan kemana tidak boleh pergi. Meski berkata demikian, Li Fugui merasa penasaran mengapa Tuan Seng Yang dan Pendeta Tao Hei Xuan tidak pergi mencari 4 peri iblis di sekitar Gua Wuang untuk bersama-sama menghadapinya, melainkan ingin agar 2 orang bergabung untuk melawannya. Dengan keraguan seperti itu, Li Fugui terbang keluar dari halaman kecil dan datang ke aula tempat dia berada tadi. Pada saat ini, Tuan Qiandong dan pemimpin Tianying memimpin pasukannya untuk berjaga di sekitar Hua Duo dan Saudari Ming. Lihat Li Fugui datang, penguasa istana Qiandong tersenyum dan bertanya, "Tuan Li, mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda sudah selesai membicarakan masalah ini?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Belum, saya hanya datang untuk melihat apakah aman di sini." Tianying berkata, "Jangan khawatir, dengan adanya kami di sini, tidak ada goblin atau monster yang berani main-main untuk saat ini." Li Fugui kemudian mengungkapkan keraguannya dan bertanya kepada pemimpin sekte Elang Langit, "Elang Langit, ada 4 peri iblis lagi di sekitar Gua Wuang. Mengapa mereka belum muncul?" Tianying tidak begitu mengenal situasi di Gunung Wuang, jadi dia memandang ke arah penguasa istana Qiandong di sebelahnya. Penguasa istana Qiandong menggendong penguasa Gua King Feng dan menyentuh tutup kura-kura itu dengan tangannya. "Sebelum kita datang ke sini,
Setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Siapa yang akan menjaga gerbang Gunung Wuang dan siapa yang akan menjaga aula utama sudah ditetapkan. Tanpa perintah dari Yang Mulia Raja Iblis, kami tidak berani mengubah posisi dengan mudah. Setelah mendengarkan perkataan penguasa istana Qiandong, Li Fugui bertanya, apakah ini berarti bahwa meskipun kita bertarung dengan penguasa Seng Yang dan pendeta Tao Heixuan di sini, keempat peri iblis di sekitar Gua Wuang tidak akan datang membantu kita? Tuan Qiandong mengangguk dengan serius. Li Fugui akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Dia tersenyum dan berkata, baguslah, baiklah, kalian tinggallah di sini dan lindungi Duo-Duo dan Sister Ming terlebih dahulu. Aku akan pergi ke gunung di depan. Saudari Ming segera berdiri dan bertanya kepada Li Fugui. Fugui, apa yang akan kamu lakukan? Li Fugui tersenyum dan berkata, tunggu kami, aku akan mencari makanan untuk kita, dan kita bisa makan makanan obat bersama nanti. Sebelum saudari Ming sempat bertanya lebih rinci, dia tidak menyangka bahwa Li Fugui sudah mengedarkan tenaga dalamnya dan menghilang di hadapan kedua gadis itu. Pada saat yang sama, di halaman belakang aula utama, Dewa Seng yang terbang ke udara dan menggunakan sihirnya. Dia melihat debu beterbangan di sekelilingnya. Batu bata, batu dan ubin tampak memiliki mata. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, 20 kompor diperbaiki. Namun, Taois Heixuan mencari di Gunung Wuang untuk waktu yang lama dan hanya menemukan 10 pot besi besar. Setelah membawa panci besi bersama anak buahnya, Heixuan tampak sedikit kesal dan berkata kepada Seng Yang, sialan, setelah mencari begitu lama, kami hanya menemukan 10 panci besi besar ini. Menatap panci besi di hadapan mereka, butiran-butiran keringat muncul di dahi ke-20 wanita cantik itu. Seseorang buru-buru berkata kepada Tuan Seng Yang mulia, Anda tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kami tidak bisa menahannya. Ya, Tuan, kami hanyalah monster biasa. Meskipun air mendidih tidak dapat membunuh kami, air itu pasti akan meninggalkan kami dengan kulit dan daging. Tuan, kumohon, mohon berbelas kasihan dan jangan gunakan cara ini terhadap kami, oke? Seng yang tidak ingin menggunakan metode ini untuk berurusan dengan bawahannya, tetapi masalahnya adalah Li Fugui sudah membuat rencana sebelum dia naik gunung. Sekarang karena parfum cantik ini baunya terlalu kuat, dia diminta mengubah rencananya. Apakah ini lelucon? Memikirkan hal ini, Seng yang berkata terus terang, dengarkan aku sekarang, kalian semua harus mandi kali ini. Jika ada yang tidak mandi dan mengganggu rencanaku, serta membiarkan Li Fugui mengambil alih Gunung Wuang, aku akan memastikan kalian mati tanpa tempat pemakaman sebelum aku mati. Setelah mengatakan ini, Tuan Seng yang berkata kepada Heixuan, saudara Heixuan, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat tambahkan lebih banyak kayu bakar, aku akan segera mengambil air. Sambil berbicara, Seng yang terbang ke udara lagi dan menggunakan sihirnya lagi. Pada saat ini, mata air di kejauhan terlihat seperti seekor naga panjang, melayang di udara dan langsung masuk ke 10 panci besi besar di depan mereka. Pendeta Tao Heixuan juga tidak tinggal diam. Dia segera menyiapkan kayu bakar dan langsung menyalakannya. 20 wanita cantik berdiri menggigil di samping 10 panci besi besar. Setelah panci besi besar diisi dengan air mata air, Tuan Seng yang baru saja berencana meminta seseorang untuk mengundang Li Fugui. Tetapi sebelum dia bisa mengirim anak buahnya, Li Fugui, Hua Duo-Duo, Saudari Ming, pemimpin Sekte Elang Langit dan yang lainnya tiba di gerbang halaman. Baru saja mendapatkan kakiku.
Li Fugui berkata kepada Tuan Seng Yang, "Saudara Seng Yang, saya tidak menyangka kalian begitu cepat. Kalian telah menyiapkan semua hal ini hanya dalam waktu singkat." Tuan Seng Yang berbalik dan bertanya kepada Li Fugui, "Tuan Li, saya ingin tahu bagaimana Anda menyiapkan bumbu dan rempah-rempahnya." Li Fugui mengambil tas di tangannya, menjabatnya, dan berjalan menuju 10 panci besi besar sambil tersenyum. Ia berkata kepada Seng Yang Jun dan yang lainnya, "Saya sudah menyiapkan semua yang perlu disiapkan. Lihat, ini semua adalah rempah-rempah segar yang saya temukan." Hua Duo dan Saudari Ming menatap 20 wanita cantik di hadapan mereka dan begitu terkejut hingga mereka terdiam sesaat. Namun, di hadapan Tuan Seng Yang dan Pendeta Tao Hei Xuan, mereka tidak dapat mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Setelah beberapa detik saja, Li Fugui melemparkan ramuan obat dan berbagai rempah yang ditemukannya ke dalam panci besi. Sampai sekarang, Hua Duo tidak dapat menahan diri dan mendekati Li Fugui, merendahkan suaranya dan bertanya, "Fugui, apa yang sedang kamu lakukan? Dan mengapa ada begitu banyak wanita cantik di depan kita? Dari mana mereka mendapatkannya?" Li Fugui tidak menyembunyikannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Semuanya telah dipersiapkan untukku oleh Tuan Seng Yang." Hua Duo langsung mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang, "Apa yang kau katakan? Semua wanita cantik ini dipersiapkan untukmu oleh Tuan Seng Yang. Kenapa kau?" Sebelum Hua Duo menyelesaikan perkataannya, Suster Ming melangkah maju dan berbisik kepadanya, Duo, jangan berdebat lagi. Menurutku ada yang tidak beres dengan masalah ini." Hua Duo membelalakkan matanya karena marah dan berkata, "Saudari Ming, ada apa dengan ini? Lihat, para peri yang tidak tahu malu ini sebenarnya." Itu setengah ceritanya. Setelah melihat ekspresi di wajah para wanita cantik ini, Hua Duo menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tanpa menunggu Hua Duo bertanya lebih lanjut, Li Fugui berkata kepada Tuan Seng Yang, "Saudara Seng Yang, bisakah kau bergegas? Kalau terus begini, mungkin hari sudah gelap sebelum air di 10 panci ini mendidih. Saya masih menunggu si cantik ini selesai mandi, sehingga saya bisa bersenang-senang di kamar mereka pada malam hari." Harus. Ketika Hua Duo mendengar kata-kata Li Fugui, tiba-tiba amarahnya bangkit lagi. Tak heran wajah para wanita cantik di hadapanku ini penuh dengan kengerian. Ternyata Li Fugui akan bersama 20 peri di depannya pada malam hari. Biasanya mereka bermain bersama dalam kelompok yang beranggotakan 3 atau maksimal 2 orang. Tapi kali ini, Li Fugui sendirian, tetapi dia ingin bersama 20 goblin. Bajingan ini benar-benar gila. Li Fugui, bisakah kau merasa malu? Ada 20 peri cantik dan kau sendirian. Bagaimana menurutmu? Ketika Li Fugui mendengar apa yang dikatakan Hua Duo, dia tersenyum dan berkata, Duo, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Hua Duo belum sadar. Dia memarahi dengan marah, "Apakah kau pikir aku peduli padamu? Apakah kau tahu berapa banyak trauma psikologis yang akan mereka alami jika kau menemani 20 wanita cantik ini sendirian?" Kali ini, Suster Ming tidak tahan lagi untuk mendengarkan. Pertama, dia tahu bahwa Li Fugui jelas bukan tipe orang yang digambarkan Hua Duo. Kedua, dari ekspresi wajah para wanita cantik di depannya, dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dikatakan Li Fugui. Dan yang paling penting, seperti yang baru saja dikatakan Li Fugui, semua wanita cantik ini adalah peri yang dipersiapkan untuknya oleh Dewa Seng Yang.
Meskipun peri-peri ini sekarang mengenakan pakaian manusia, tapi sekarang hanya Li Fugui dan anggota klan iblis yang mengetahui kebenarannya. Pikirkan ini, Saudari Ming berbalik, meraih pergelangan tangan Hua Duo, dan berbisik kepadanya. Duo, berhentilah berdebat. Aku pikir Fugui pasti punya alasan untuk melakukan ini. Saat itulah Suster Ming sedang berbicara dengan Hua Duo dan Li Fugui, agar dapat melaksanakan masalah ini secepat mungkin sesuai rencananya. Tuan Seng yang segera terbang dan menggunakan sihir lagi. Bersambung.